Bacarita Kampung Podcast Kamera Ral and Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Apa kabar teman Bacarita Kampung dorang semua di manapun berada. Sore ini saya berada di desa Tutuling Jaya, Kecamatan Wasile Timur ya, di Halmahera Timur. Nah, perjalanan saya kali ini ingin berbagi banyak hal ya yang terjadi di desa Tutuling Jaya. Karena Tutuling Jaya di Halmahera Timur ini terkenal dengan sentra Horti. tomat ya, sentra horti di Wasilei ya. Yang jelas bahwa nanti kita akan bercerita banyak dengan Pak siapa? Wagito. Pak Wagito ya. 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 Salam kenal dulu Pak Wagito. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Pak Wagito ini adalah salah satu petani yang cukup sukses ya di Desa Tutuling. Selain itu Pak Wagito ini juga adalah kepala desanya ya, Desa Tutuling, yang punya visi luar biasa. Nanti kita gali bagaimana pengalaman beliau selain sebagai petani dan bagaimana menggerakkan masyarakat di Desa Tutuling ini untuk bergerak menjadikan Desa Tutuling sebagai desa sentra horti di Wasilei, di Haltim maupun di Maluku Utara ya. 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 Kita berkenalan dulu dengan Pak Wagito. Nama lengkapnya Wagito aja ya Pak? Ya, gitu aja. Wagito, Ya. oke. Pendek. Datang ke Wasilei ini ikut trans ya atau Eh, tidak. Dulu tahun 92 ke sini itu diambil ibu. Tadinya di Seram Utara. Seram Utara? Iya. Trans Seram Utara itu? Iya, terang di sana. Kemudian orang tua bapak saya duluan pindah ke sini. Nah, karena di sini pertaniannya lahannya kayaknya subur. Subur ya. Nah, akhirnya saya begitu lulus sekolah di sana, terus diambil ibu. Ibu duluan di sini ya? Bapak dulu. Bapak dulu di Terus sini. habis itu ibu nyusul. Ibu nyusul. Nah, saya masih sekolah di sana. Nah, Sejak SD atau? sejak SD di sana. Sejak SD. Nah, begitu SMA lulus diambil sama ibu gitu sih. Itu jadi tahun 92. 92 ya Nah, Mas? waktu itu masih Kedelai di sini, sentra Kedelai. Sentra Untuk Kedelai Maluku sebelumnya. Utara, ya. Nah, Tapi itu desa sudah mekar belum? udah Tutuling definitif. udah ya? Udah. Udah. definitif. Oke. Terus dari pengalaman di 92 datang ke sini kan belum seperti ini ya kondisinya ya. Belum. Jalan masih Ibaratkan manusia kita masih kampung ini masih mencari jati diri. iya, masih merangkak ya. Iya, dia masih cari sesungguhnya saya ini siapa gitu. Iya. Jalannya masih becek-becek kayak gitu ya. Masih ya seperti itulah kurang lebih Iya. kondisi desa. Nah, sekarang di era sekarang ketika bergerak ke sentra hortikultura terutama tomat sama apa ya? Tomat, ada cabai Ada cabai juga. dan sayur mayur lainnya. sayur mayur. Iya, Tapi yang ada komplit. yang Kol lebih juga signifikan itu ada. tomat Yang ya. paling umum dominan tuh tomat sama cabai. Tomat sama cabai. Iya. Jadi tadi saya pernah ketemu sama salah satu pembeli dari sini juga yang katanya drop ke Maba sama ke Weda Halmahera Tengah bagian Patani Iya, sampai iya. Sakan. Luar biasa orang dari sana ngambil makanannya di Ngambilnya sini. ke sini, ya. iya. Jadi kalau setiap sore rame kendaraan tuh. Rame kendaraan masuk Iya, ya. ngambil. Oh iya, tadi seperti yang kita lihat ada mobil yang masuk Iya. bawa keranjang-keranjang kayak gitu Kalau ya. setiap sore itu berpuluh-puluh mobil dari sana masuk ngambil sayur mayur. Stok itu. Terus tertarik untuk menanam horti ini karena pasarnya atau karena memang hobi? Sebenarnya saya secara pribadi itu senang bertani. Senang Senang bertani. bertani. Memang karena budaya dari orang tua ya. Iya, rasanya kalau kita ke lahan lihat tanaman bagus itu hati itu rasanya damai. Gitu. Nah, apalagi sekarang ini tampaknya pasar untuk komoditi andalan desa kita di sini itu pasarnya bagus, prospeknya bagus. Nah, terlihat dari aktivitas pasar komoditi horti di Desa Tutuling Jaya akhir-akhir ini saya melihat ini begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Iya. Jadi masyarakat yang tadinya mungkin 3 bulan tuh nanam satu generasi gitu misalkan. Nah, sekarang mereka bisa berjenjang, yang satu ini mungkin udah mulai bunga, yang satu nanam, yang satu persiapan. Nah, Lahan. Jadi ada 3 lahan yang Iya. disiapkan untuk satu jenis saja ya. Iya, satu Itu jenis. itu memang udah luar biasa sekali kalau
kalau menurut saya dari pengamatan saya selama ini di lapangan dari Wairoro gitu kan, orang menanam di satu lahan untuk satu jenis serempak gitu ya, sehingga ketika selesai panen dia mesti ngolah lagi untuk nanam baru dan waktunya terlalu jauh untuk ya, itu betul, ya. betul. Nah, ini strategi yang udah diterapkan di sini memang luar biasa ya. Iya. Karena permintaan pasar tadi ya. Permintaan pasar juga menyesuaikan tenaga kerja. Oh, tenaga kerja Iya. juga. Masalahnya di sini kita kalau mencari tenaga kerja untuk buruh, untuk membantu pekerjaan kita menunjang, itu rasanya cari orang untuk kerja buruh harian aja sulit. Sulit ya. Nah, mau tidak mau kita menyesuaikan. Jadi ya nanamnya tidak terlalu banyak. Ideal dengan kemampuan tenaga kerja kita, tapi dia continue gitu. Jadi lahannya nggak besar-besar tapi ada berjenjang gitu berjenjang. ya. Karena kalau kita sekaligus besar, kadang-kadang kita kewalahan. Iya, ngurusnya ya. Lebih buruk lagi kalau misalkan panen bersamaan, pasti harga jatuh. Nah, kalau ini sedikit stabil, Iya, karena iya. setiap saat Dijaga itu ya, ada, dijaga stoknya ya. Iya, gitu, seperti itu. Pasarnya kemana aja nih selama ini? Pasarnya dulu awalnya sebagian besar ke Ternate, Ke Ternate. sama ke Maba tambang ya, Iya, yang cuma. Nah, karena sekarang ini ada dibukanya perusahaan tambang yang besar di Weda, kemudian di Maba juga, di Haltim juga ada, maka pasar larinya ke beberapa tempat. Yang ngambilnya bertonton gitu. Iya, ke Ternate sekarang sudah tidak terlalu banyak. Malah ke perusahaan ke itu Weda, ya. ke Weda, ke Maba, perusahaan tambang itu yang banyak. Jadi kalau Bapak sendiri punya lahan berapa? Untuk tomat aja. Kalau jumlah lahannya ada sekitar 4 tempat. Jadi 4 tempat. saya nanamnya ya bergantian. Yang satu mungkin nanti udah berbuah, yang satunya berbunga, yang satunya baru nanam, yang satunya siap lahan. Wih, gitu. keren. Jadi ada interval waktu untuk masa panen Setiap yang berkelanjutan ya. Ya memang itu. seperti itu penting sih. Karena ya dalam pertanian konvensional orang malah memilih nanam sekali, panen sekali. Saya tuh pernah ketemu orang yang bilang nanam, tapi kemudian nanti nikmati uangnya dulu, biar lahannya udah rumput tumbuh gitu kan. Nikmatin uang karena uangnya masih ada kan. Iya. Jadi ngabisin duitnya dulu, Iya. baru garap lahan lagi ya. Kan kondisinya seperti itu kan, kita nggak akan maju-maju ya. Iya, masalahnya dampak buruknya kalau kita nanam sekali itu terus luas, itu dampak buruknya pasti hasil panen melimpah. Iya. Nah, itu hukum ekonominya, kalau barang banyak harga Betul, jatuh. Nah, iya. kita dirugikan di situ. Jadi kita juga pedagang bersiasat, kita bersiasat. Iya, nah, iya, supaya sama-sama enak. Karena Jadi, mereka ilmu bersiasat bukan cuma mereka ya. iya, nah kita juga baca cara mereka bersiasat. Saya lihat mereka nggak capek tapi untungnya berlebihan ya. Karena kalau kita panen banyak, ada ketakutan di kita kalau barang kita nggak laku. Akhirnya ketika ditawar murah, ya kita harus berikan. Betul. Daripada nggak laku. Iya, gitu. iya. Ya, pemikiran itu yang Tapi memicu. sekarang itu Tutuling Jaya itu orang sudah tahu bahwa sentra tomat yang kualitasnya bagus dan terus tersedia itu, orang pasti lari ke Tutuling Jaya ya. Iya. Sudah terkenal sih. Sudah terkenal ya. Dari kemarin saya ada ngobrol-ngobrol sama beberapa pedagang yang pedagang sayur dari kampung saya, yang mereka memang lainnya ke daerah luar ya, Iya, iya. ke Weda, ke Ternate. Jadi ketika ditanya ini dari mana gitu, begitu dijawab dari Tutuling, pasti langsung diambil. Pasti gitu. langsung diambil. Jadi brandnya udah tercipta ya. Karena walaupun mungkin tampilannya ada dari tempat lain yang lebih bagus, tapi kita punya daya tahannya lumayan bagus. Nah, itu yang mereka senangnya di situ. Jadi memang kualitasnya juga dijaga. Dan hampir semua komoditi. Gitu. Jadi dari tomat, cabai, lemon, Ya. nah itu. Lemon manis atau Lemon manis, lemon ikan. lemon ikan juga? Ada dua-dua. Terus buah naga. Jadi kalau di sini bagus. Jadi dari kegiatan pertanian yang berlangsung sejak ketika beralih ke horti itu, Pak bisa melihat perubahan kesejahteraannya ya, Ya. terlihat sekali ya. Ya. Jadi dulu awalnya kedelai ya. Cuma karena mungkin kita ini yang notabene dari Jawa, dari kulturnya bahwa kita ini petani sawah ya. Betul. Sana petani sawah. Nah, begitu di sini udah nanam kedelai,
kita merindukan pengen punya sawah gitu. Iya. Karena kalau di Jawa nggak mungkin kita Iya, mampu membeli. Nah akhirnya ada program pemerintah perluasan lahan berpengairan, terus dibangunnya bendung irigasi, terus semua lahan-lahan itu dicetak dibuat sawah. Nah maka waktu itu kenapa kita dikasih label kita ini lumbung pangan Maluku Utara? Nah karena ini begitu banyak sawah di hamparan ini. Namun belakangan seiring berjalannya waktu, khusus di desa saya Tutuling itu alih fungsi dari tanaman dari sawah ke sayur mayur. Nah ini bukan tanpa alasan, karena saya sendiri pelaku ini, jadi saya juga petani sawah. Jadi kalau dalam satu musim tanam itu kita panennya berapa, hasilnya berapa, setelah dikurangi biaya operasional berapa, itu rasa-rasanya Nangis ya? iya. Rasa-rasanya kita seperti kerja bakti aja sepanjang bulan ini gitu. Nah makin lama orang 1-2 pindah ke sayur terus mereka merasakan, dan begitu jauh perbedaannya. Iya, jadi perubahan apa ya? Mungkin padi dan horti pendapatannya itu jauh beda ya. Jauh. Sehingga orang kemudian beralih fungsi lahan dari sawah ke Iya. Ini sebenarnya masalah juga ya sebenarnya ya. Iya. Kendala-kendala yang dihadapi di sawah, Kalau di sawah gini, selain maksudnya nanam padi ya. iya nanam padi. Pertama, di sini tidak ada pola tanam yang diterapkan di sini. Artinya gini, siapapun, kapanpun nanam padi itu nggak diatur. Kalau di Jawa itu kan hari ini nanam padi semua. Nah kalau di sini tidak gitu. Ada yang lagi nanam, ada yang... Jadi tidak ada Serempak namanya gitu ya? siklus hama itu terputus, nggak ada. Mestinya kalau orang lagi habis nanam padi, Dia lahan dikeringkan dulu. Keringkan dulu. Artinya hama-hama di air itu mungkin mati, gulma-gulma di air mungkin mati, kan seperti itu. Nah di sini tidak ada. Akhirnya mungkin karena sawah terus menerus, kondisi tanah mungkin jenuh dengan kondisi itu, produksi menurun. Dan memang di saat kondisi bagus pun kita masih standar lah, nggak terlalu hasil padi maksudnya, tidak terlalu wow gitu. Adapun kalau di desa lain memang untuk sawah cocok mereka ya, walaupun ditanam berulang-ulang tanah nggak sama dengan bagus, kita. ya. Kalau di kita di sini bisa bagus kalau misalkan dia diselang-seling dengan tanaman kering. Nah dari kondisi itu maka hasil menurun, orang mulai melirik yang lebih produktif ya. Lebih produktif. Dan memang kalau misalkan punya sawah 1 hektar dengan tanaman tanah untuk sayur mayur itu 1/4, rasanya hampir belum berimbang. Lebih menguntungkan Yang hortinya. Horti. Masa? Iya, karena kondisi lahan ya. Khusus di sini ya, nggak bicara tempat lain. Karena mungkin tanah. Kalau di tempat lain mungkin kalau dari kampung sebelah itu padi bagus. Gitu ya. Nah, kalau di kita sini ya. Ya, jadi sebenarnya ini tantangan ya buat teman-teman yang biasanya menanam padi ya. Ketika dalam perhitungan ekonomisnya ya. Perhitungan ekonomis kalau hortikultura itu bisa cepat meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka orang lebih memilih beralih ke hortikultura yang kalau sayuran kan kita bisa panen setiap bulan ya. Setiap bulan. Ya, kalau tomat mungkin sepanjang 4 bulanan ya. Masa panennya. Iya. Dan itu pendapatannya nggak menurun kalau harganya bagus ya. Dalam 4 bulan itu kita bisa mendapatkan pendapatan yang luar biasa sepanjang tanamannya masih produktif. Iya. Jadi kalau keuntungan menanam horti secara bergantian ya dari waktu ke waktu. Itu kalau toh kita pernah mendapatkan harga yang murah, pasti berikutnya harganya lebih bagus. Iya. Itu nggak melulu dari 4 kali panen dia harganya murah terus gitu kan. Tapi kalau padi sekali panennya kan sekali. Iya. Tapi kalau saat panen itu misalkan musim hujan selesai kita. Karena kandungan air ini nggak bakalan memenuhi standar untuk dijual, untuk ditahan sampai lama nggak bisa. Nah kenapa salah satu masalah kita nggak terselesaikan, salah satunya adalah musimnya kita nggak tentu. Jadi di saat panen pun hujan ada di sini. Jadi kandungan air dalam gabah itu juga tinggi ya. Iya tinggi. Makanya nggak awet lama kalau beras di sini. Gitu.
Berarti kondisi itu bisa 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 kemudian memotivasi petani-petani padi di sini untuk mengalihkan lahan, Iya. alih fungsi lahan ya. Heeh. Itu berbahaya sekali ya. Kalau dalam kacamata ketahanan pangan ya, Heeh. kalau kalau kita nggak nanam beras lagi berarti kita nggak nanam padi lagi berarti kita mau makan nasi dari mana ini? Iya, Ya kan? iya, iya. Ini juga sebenarnya ada nggak di pikiran Pak? Ada. Kalau saya, tapi ketakutan bahwa ini efeknya begini, saya tidak terlalu takut akan hal itu, karena ini skalanya kan hanya kecil, lingkupnya hanya di Iya. kecamatan ya. Jadi tidak akan berdampak secara menyeluruh ke seluruh Basilia atau bahkan Hartim, tidak akan seperti itu. Karena kecil. Yang kedua, nah tujuan orang bertani ini kan kesejahteraan. Betul. Nah, kita dipaksa bertani sawah misalkan, terus nggak produktif, hidup kita sendiri sengsara. Apa Iya, itu saya tujuan? sepakat, ya. Nah, Enggak lah, itu kan. enggak lah. Tapi karena petani juga harus berpikir untuk bagaimana dia sejahtera dari tanahnya kan. karena apa yang terjadi hari ini bukan tanpa pemikiran, bukan tanpa Pasti. pertimbangan. Jadi berpuluh-puluh tahun orang mencoba bertani sawah, nyatanya segitu-gitu aja. Segitu-gitu aja. Tapi untuk tutuling ya, saya nggak bisa orang lain. Makan tiwul dari mulai nanam sampai panen ya. Nah, seperti itu kan. Jadi kalau sekarang ke horti itu bukan kesengajaan yang tanpa dipikirkan dampaknya gitu. Betul. Tapi semua berdampak. Kita bertahan dengan sawah, dampaknya kesejahteraan kita jatuh. Jalan di tempat. Iya, kalau penghasilan jatuh berdampak ke pasti ekonomi. Pasti. Kalau sudah ekonomi jatuh, pendidikan, kesehatan kena semua. Betul. Itu. Nah, kita nggak mau seperti itu kan. Ya, jadi selain sebagai seorang petani yang ya bisa dikatakan sukses ya, Ya. Bapak ini kan juga seorang kepala desa di Ya. Tutuling ya. Udah 2 periode katanya. Iya. Periode pertama itu sebelum dana desa masuk. Ya. Ya. Berakhir di tahun berapa itu ya? 2012 awal itu saya sudah 2012 ya. Udah selesai yang periode dulu. periode pertama. Terus Nyambung lagi nyambung lagi di tahun 2019. 2019 kemarin ya. Dan visi misi besarnya sudah pasti ada ya. Iya, ada. Jelas Pak, jelas namanya kepala desa. Iya, pasti. Karena dia mencalonkan membawa misi. Iya. Iya. Jadi misi-misi yang udah mulai nampak ini ya. Salah satunya itu tadi ya. Tutuling Jaya itu menjadi sentra Iya. hortikultura Iya, ya. iya, itu. Mungkin bisa disulap jadi menjadi agrowisata Iya. hortikultura di Maluku Utara misalnya. Mudah-mudahan seperti itu. Iya. Jadi visi misi saya berikutnya itu meningkatkan pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa. Ya memang sekarang kita belum masih persiapan menuju ke arah itu. Oke. Karena saya nggak mau kita gerusak-gerusuk panas di awal-awal, belakangnya kita dingin gitu. Iya. Nah, jadi pelan-pelan begitu berhasil itu permanen gitu. Kemauan saya seperti itu. Saya doakan semoga bisa program-program Amin, ya Rabbal Alamin. visi misinya bisa Iya, terwujud ya. Yang jelas bahwa kerja keras pasti ya. pasti. Kerja keras. pasti. Nah, Iya. di medio itu ya, ketika Pak Kades 2009 ya, 19. yang datang ke sini tuh. Oh, 92. 92 ya. 92. 1992 ya. Sudah lama sekali ya. Lama. Jadi waktu ke sini itu dengan perubahan masyarakat yang ada di sini ya, banyak udah rumahnya permanen, udah punya mobil misalnya, ada punya motor, rumahnya udah mentereng lah seperti yang di 92 itu kan. Nah, yang jelas bahwa perubahan pola tanam memanfaatkan lahan itu juga berpengaruh terhadap kehidupan sangat berpengaruh. Iya. Ya kalau kita bandingkan dengan masyarakat lokal yang ada di sini ya, bukan saya menyudutkan masyarakat lokal, tapi sebenarnya menurut saya sih teman-teman yang datang dari Jawa ini ke sini sebenarnya kita harus mampu beradaptasi dengan budaya pertanian yang dibawa gitu kan. Iya. Karena saya sering bilang ke teman-teman di lokal ini bahwa teman-teman dari Jawa itu yang ditempatkan di transmigrasi itu mereka datang nggak bawa tanah dari sana. Iya. Tetapi kenapa mereka bisa sejahtera melebihi kita yang punya lahan warisan, lahan bikin sendiri yang luar biasa luasnya gitu kan. Kalau kita bayangin seperti itu, petani yang ada di Trans itu berapa sih luasan lahannya? Iya. Tetapi mereka bisa
menata manajemen tanam dan menghasilkan sesuatu yang bisa berbeda gitu ya. Karena Pak Kades ini sendiri kan otomatis di lingkungan desanya kan ada juga nih ya komunitas-komunitas lokal yang ada di dalam desanya. Nah, pasti tantangannya luar biasa juga nih ya, Pak Kades. Iya. Jadi kita sering nggak ngobrol-ngobrol sama staf ya, juga pemuda-pemuda itu. Sering saya memberikan masukan-masukan kepada mereka untuk memanfaatkan waktu yang ada pada mereka gitu. Jadi ya mungkin karena mereka sejauh ini masih terlena dengan kesenangan-kesenangan yang semu gitu. Jadi lahan yang mereka rata-rata memiliki lahan gitu dan memiliki waktu gitu, tapi tidak dimanfaatkan. Nah, karena mungkin itu mindset yang membuat mereka seperti itu. Nanti yang kita akan rubah mereka. Perlahan-lahan pasti ya. Iya. Jadi sekarang staf saya juga yang notabene warga asli ya, sekarang ikut-ikutan mulai menanam tomat. Gitu. Dan di sini yang sementara ini aktivitasnya juga sambilan selain ke ngurus desa tomat itu ya, selain saya sendiri staf saya itu ya hampir semua yang mulai menanam ya. Iya, nanam. Berarti mereka juga udah punya pendapatan sendiri selain jadi staf desa ya. Iya. Jadi kalau dedenya ADD-nya belum cair, nggak apa-apa. Itu keren itu. Masih kebal. Itu keren itu. Jadi mereka nggak teriak-teriak kan karena kelaparan kayak. Mereka santai aja. Mau cair mau belum itu. Iya, karena dari lahannya udah 30 juta misalnya kan. Iya. Terus juga termasuk Pak Babinsa. Pak Babinsa juga diajak ya. Pak Babinsa kemarin kan sukanya hobinya keliling nih. Kan ya beliau orang lapangan ya. Orang lapangan. Dia suka dengan tanaman-tanaman sayuran. Dia hobi gitu. Dan dia kayak tertarik terus. Pengen nanam juga. Ada keinginan terus saya. Kalau Bapak mau, ada lahan desa, silakan dipakai 1/4. Selama Bapak bertugas ini silakan dipakai gratis. Iya. Nah, udah 2 kali panen ini. Udah 2 kali panen. Saya kemarin di share di WA kan. Iya. Pak Kades punya saya udah laku diborong sekian. Gitu. Iya. Terus yang kedua kemarin juga ada diborong. Kalau saya diam, siapa ngasih uang sebanyak ini? Keren, itu yang dari Babinsa. Berarti Pak Kades ini juga doyan memotivasi masyarakatnya ya. Iya. Termasuk saya alhamdulillah Pak Babinsa itu juga saya senang gitu. Dia sering keliling di sisi lain sering memberikan penerangan penjelasan kepada warga yang memang kadang-kadang informasi desa tidak tahu. Nah beliau tahu, beliau membantu menjelaskan itu ya. Jangan sampai ada miskomunikasi yang warga dengan pemerintah. Itu peran beliau sangat berarti Pak. Nah, termasuk yang dari Babin termasuk pendamping desa yang ini ya Pak ya? Nah, yang ini nih yang kita bareng sama dia ini kan. Iya. Kalau pendamping ini alhamdulillah dia sering memberikan masukan mengenai Bung Sulfi ya. Iya. Sulfi ini. Jadi ada teknik-teknik baru cara bercocok tanam yang lebih bagus, efisien, efektif. Iya. Karena saya sendiri kan petani juga, tapi petani bersih kan. Iya. Nanamnya pakai sepatu, pakai kemeja kayak gitu kan. Jadi kalau yang konvensional sih masih becek, gitu kan, masih kotor-kotor. Nah seperti itu. Mungkin mudah-mudahan kedepannya bisa mengadopsi sedikit teknologi untuk yang itu. Saya pengen mencoba. Memang dari sudah berapa bulan ya Pak Sofi ya, udah lama ya. Itu saya sudah pengen gitu. Tapi saya harus pelan-pelan belajar dulu. Ya di sisi lain warga saya tanamnya konvensional ya. Jadi saya juga harus tetap bersama-sama mereka dulu. Nanti saya sambil nanam yang sambil jalan ya. Nah, ketika saya sudah menanam dua-duanya, terus misalkan suatu saat saya beralih ke cara-cara modern, orang jadi mikir kalau Pak Kades saja dari sini beralih ke situ pasti ada alasan. Iya, pasti. Tidak sekedar kita nggak akan terlalu banyak menjelaskan kepada mereka, pasti mereka akan tertarik. Jadi ada pilot project percontohan yang bisa menjadi tempat belajar juga bersama. Iya. Jadi mungkin ya seperti katakanlah itu ruang belajar lah itu buat mereka. Iya. Jadi memang luar biasa ya kalau kita lihat
Pak Kades juga mampu memotivasi aparatur desanya untuk ketika kadesnya bikin menanam, aparatur desa juga harus menanam biar dapat uang juga kan. Iya. Karena kalau Alhamdulillah. dapat sendiri kan nanti kadesnya bagi-bagi uang terus kan. Alhamdulillah. Mereka Luar biasa ya. mereka semuanya nanam, termasuk itu tadi Pak Babinsa. Kalau yang Pak Babin Kamtipmasnya kemarin saya tawarin, dia pilih ternak sapi. Oh, ternak sapi. Dia juga ternak sapi, Iya, tapi iya, dia iya. punya sendiri. Jadi masing-masing Punya. dengan hobinya ya. Dengan hobinya. Kita sering sharing di situ, Sharing, ya. sering ketemu. Menarik ya. Jadi berbagi di situ. Jadi rencana di 2022 nanti masih mau pengembangan untuk bidang pertanian ya. Iya. Bidang hortikultura ya pasti ya. Karena program kita yang tahun ini belum mampu menjangkau semua warga saya. Itu jadi harus bertahap. Bertahap, oke. Ya kemarin ada program-program penguatan ekonomi yang memberdayakan potensi mereka. Nah, itu belum semua terakomodir. Betul, betul. Nah, mau nggak mau kita bagi bertahap gitu. Betul. Karena uangnya kan sedikit. Uangnya cuma segitu. Itu udah nanti dikurangi BLT tinggal berapa. Terus ada belum posyandu, stunting, terus guru-guru PAUD dan sebagainya semua numpuk di situ. Iya, numpuk di situ, Nah, ya. kita kalau Kalau desa bisa menata usahanya, punya PADes yang lebih tinggi dari apa? Dari Gitu. pendapatan transfernya mungkin bisa ya. Iya. Karena kalau yang saya lihat di desa Pujon Kidul Malang itu kan pendapatan asli desanya lebih tinggi dari pendapatan transfer. Jadi pendapatan transfernya cuma 1,5, pendapatan asli desanya 1,8. Jadi ketika digabungkan dia 3 miliar sekian. Iya. Kalau itu mah udah Saya pengennya juga seperti itu sih. ya mudah-mudahan bisa. Ada memang lagi berencana ke situ. Siap. Dan sudah mulai action gitu ya. Oke. Jadi memang harus di manage di plan-nya. Iya. Mungkin Bung Sulfi juga bisa ikut jadi tim ahlinya ya. Iya, bisa. Jangan sampai jadi buruh tani gitu kan. bisa. Buat tutup bedengan sama mulsa dibayarin berapa ya? 80.000 per hari gitu. Ya sebenarnya menarik sekali ya cerita-cerita soal pertanian di Maluku Utara ini karena pasarnya luar biasa terbuka Ya. ya. Tapi yang mau menanam itu kok malah berkurang. Dalam kajian analisa yang dilakukan oleh teman-teman di Bank Indonesia misalnya bahwa Maluku Utara itu menjadi negeri yang hampir rata-rata bahan pangannya itu dipasok dari luar. Ya. Salah satu contoh itu tomat, wortel, kentang, sawi, kubis, kol gitu kan. Bahkan telur, daging ayam, minyak goreng itu hampir semuanya datang dari luar. Bahkan kita seakan-akan nggak punya daya untuk menciptakan Memenuhi kebutuhan. iya memenuhi kebutuhan sendiri. Sehingga ketika orang mau menanam, orang dengan sendirinya bisa masuk ke pasar itu, dan itu luar biasa. Seperti Desa Tutuling Jaya ini kan, ketika kalau dalam bayangan kita ya, kalau ada yang udah nanam tomat dan kita nanam, nanti pasarnya kita jual kemana, itu kan juga bikin orang bingung kan. Iya. Nah kalau dia udah nanam terus saya nanam, kira-kira punya saya laku nggak gitu kan. Tapi di Tutuling Jaya ini malah hampir semua orang diajak untuk menanam dalam satu jenis yang banyak jumlahnya dan dibeli gitu kan, orang rame-rame datang beli gitu kan. Itu strategi kita juga begini, kalau kita nanamnya sedikit-sedikit, ini perbandingan ya, orang nanam sedikit dengan orang nanam banyak. Nah kalau kita nanam banyak, kita dengan predikat sentra, pusat, Iya. itu berarti akan Harus ada terus-menerus gitu kan. dan pedagang dimanapun pasti melirik ke sini gitu, karena ke tempat lain sedikit-sedikit itu nggak memenuhi kuota, percuma gitu. Jadi mintanya 4 ton, dapatnya cuma 500 kilo. Nah gitu. itu, nah kalau di sini kan kuota mereka terpenuhi, tidak ada jaminan bahwa apa yang mereka cari itu dapat. Dapat. Nah, jadi orang nggak takut-takut. Tapi kalau kita takut sedikit-sedikit itu malah susah. Iya pasti. Gitu. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya. Baik teman-teman podcast Bercerita Kampung, saya kira ceritanya pasti masih seru ya, tapi karena dibatasi waktu, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi motivasi buat orang semua dimanapun ya, terutama teman-teman podcast. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe
Semoga Bercerita Kampung tetap memberikan edukasi dan motivasi buat dorang semua dimanapun berada. Terima kasih banyak Pak Kades Sama-sama. atas waktunya ya. Semoga orang bisa beberapa lagi di lain kesempatan. Bila taufiq wal hidayah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.